Selamat pagi, siang, sore, dan malam semuanya. Kenalkan kembali, nama saya Gary Rafanet Girsang. Hari ini saya akan mengajar mengenai modul 2, yaitu data dressing, aritmatika, dan logika pada praktikum sistem benam. Jika teman-teman sudah mendownload emulator 8086-nya, bisa langsung dibuka saja, dan tampilannya akan seperti pada layar saya. Untuk itu, kita langsung klik New dan COM template biasa. Baiklah, ini untuk tampilan awal dari emulatornya. Ini teman-teman bisa langsung hapus saja dan mulai dari kosong. Sebelumnya saya ingin menjelaskan bahwa di emulator 8086 atau microcontroller 8086 itu menggunakan bahasa assembly, dimana dalam flowchart program bahasa assembly itu tidak jauh beda dengan bahasa C. Seperti yang kita tahu, kalau di bahasa C biasanya dia itu ada void loop, void setup, dan void loop. Nah, sementara untuk bahasa program assembly kita memiliki work kerja atau program diagram yang berbeda. Kita menggunakan seperti ini, dimana nanti program kita akan berada di antara line 5 dan ke line 7. Jadi kita seperti ini di program di antara ini berdua. Nah, selain itu juga untuk bahasa assembly cara kerjanya itu step by step. Jadi kalau kita bisa lihat, teman-teman bisa lihat, jika kita nanti program ada beberapa banyak line, dia membacanya itu secara berurut. Jadi dia akan baca line 6 dan mengeksekusi, kemudian dia akan mengeksekusi line 7. Jika telah selesai, dia akan melompat lagi eksekusi line 8 dan demikian. Seperti itu untuk cara kerja dari bahasa assembly. Mungkin kita bisa langsung saja masuk ke materinya. Sebelum kita masuk ke aritmatika dan logika, kita pertama harus mengenal dulu dasar dari bahasa assembly atau instruksi yang paling mendasar, yaitu adalah move. Seperti ini, tapi di program seperti ini, move, MOV. Nah, move ini merupakan instruksi mendasar untuk operan code, atau dikatakan untuk mengoper data dari satu alamat ke alamat lainnya, begitu. Nah, move ini bisa mengoper data dari antar register, register ke memori, memori ke register. Tapi move ini tidak bisa digunakan untuk mengoper memori ke memori, begitu. Jadi sintaks move itu seperti apa? Jadi sintaks move itu seperti ini, move, terus dia itu adalah alamat tujuan, sumber. Nah, ini adalah sintaks dari move. Ini maksudnya apa? Jadi move itu ditulisnya, kita harus tulis alamat tujuan terlebih dahulu, baru alamat sumber. Jadi nanti jika dieksekusi, data yang ada pada sumber ini akan dikirim atau dikopi menuju alamat ke tujuan. Misalnya di alamat sumber ini datanya adalah 7 dan maksud saya di sumber itu 7 dan di tujuan itu masih 0. Jika kita eksekusi seperti ini, nanti data 7 ini akan berpindah ke alamat tujuan, atau dari 0 ini akan berubah menjadi 7. Sementara alamat sumber tidak berubah sama sekali, seperti itu. Oke, sekarang mari kita mulai dengan yang paling mendasar. Setelah kita membaca modul 1 kemarin, kita pasti tahu kalau di register tuh ada yang namanya A, B, C, dan D, begitu. Yang mana A itu biasanya buat akumulator perhitungan, bit, byte, kemudian K count, dan D itu untuk data. Tapi keempat register ini bisa digunakan semua, alamatnya bisa digunakan semua sesuai dengan perhitungan yang kita mau. Sebagai contoh, di sini saya coba mulai dari move AX, BX, begitu. Di sini berarti program ini akan menjalankan perintah di mana data yang ada pada BX akan dikirim kepada AX. Kalau kita ingin eksekusi programnya, kita langsung pencet saja emulate. Nah, di sini akan tampil datanya dari program yang kita tadi buat. Di sini dia tidak menunjukkan apa-apa karena kita belum isi tuh ada data apa aja yang dalam di BX dan ada di AX. Oke, mungkin untuk perkenalan interface-nya di emulator ini, kita nanti bisa mengetahui nomor data-data yang pada register. Jadi kalau teman-teman bisa lihat, di sini ada banyak sekali data register. Nah, yang jadi perhatian kita nanti adalah di data AX, BX, CX, dan DX. Sementara untuk yang pointer dan yang lainnya, atau register yang ada di bawah ini teman-teman bisa pelajarin sendiri atau bisa lihat di modul 1 fungsi-fungsinya buat apa aja. Tapi untuk dalam modul 2 ini kita akan berfokus pada keempat register ini.
Nah, di sini cara jika teman-teman yang mengeksekusi programnya, teman-teman bisa melaksanakan single step. Jadi dia secara menurun. Seperti yang saya sebutkan tadi. Seperti contoh, saya ingin membuat programnya ada beberapa line. Seperti ini. Move bx, dx seperti itu. Nah, kalau teman-teman lihat sekilas di sini, programnya itu akan mengeksekusi secara berurut. Dia akan mulai dari line 6. Setelah dieksekusi, dia akan lompat lagi ke line 7, dieksekusi, dan line 8. Sampai program itu berhenti. Oke. Sekarang kita udah mengenal sedikit mengenai interface dari emulator ini. Kita langsung saja belajar mengenai move ini sendiri. Pada move itu kita mengenal beberapa jenis register addressing. Jadi, jika kita ingin menggunakan program move, itu kita tuh harus menggunakan data bit yang sama. Seperti contoh ini, kita move AX, BX. Ini merupakan data addressing dengan jumlah bit yang sama. Jadi kalau teman-teman bisa perhatikan, AX itu kalau di emulate, ini bisa di close di sini. AX itu merupakan 16 bit. Kenapa kita bisa tahu dia 16 bit? Dilihat dari sini, AX itu adalah gabungan dari AH dan AL. Dimana kalau kita tulisnya itu AH, move AH, itu dia jumlahnya hanya 8 bit. 8 bit itu artinya apa? Artinya dia hanya bisa menampung data dari 0 sampai berarti dia dari 00H seperti ini sampai FFH begitu. Atau di kata lain, dia itu bisa mengampung dari 1, 2, 3 bit sampai 1111 bit. Nah, begini. Dia ada 8 bit dalam satu angka ini. Sementara untuk AX, dia itu bisa menampung, atau BX, dia itu bisa menampung dari 16 bit. 16 bit itu berarti dari 0000H sampai FFFFH begitu. Secara dalam desimal ya ini. Nah, jadi dia 2 kali lipat. Nah, untuk itulah kalau kita ingin memprogram menggunakan program move, itu kita tidak bisa langsung tidak bisa kalau bitnya berbeda. Contohnya itu apa? Contohnya kita ingin mindahin data dari register sumbernya itu AX, tapi kita mirim data dari BL. BL tuh berarti yang bit low-nya dari B, register B. Waktu kita eksekusi nanti, si contoh begini, dia akan error. Kenapa gitu? Karena dia tidak match. Move ini hanya bisa digunakan untuk jumlah bit yang sama. Jadi yang tadinya AX itu 16 bit, itu nggak bisa mendapat operan dari yang 8 bit atau BL. Jadi untuk membenarkan ini, kita harus menggantinya antara sumber yang diubah, maksud saya tujuan yang diubah, AX yang diubah, atau BL yang diubah. Kalau yang diubah itu adalah sumbernya, maka BL ini kita ganti dengan BX. Nah, untuk itu baru kita bisa jalankan. Begitu. Itu untuk move. Jadi move itu tidak bisa sembarangan untuk asal memindahkan datanya. Jumlah bitnya harus pas. Oke, lanjut. Sekarang kita mengenal lebih lanjut lagi mengenai tipe-tipe dari data addressing. Kalau jika kalian telah membaca modul, kalian pasti akan tahu kalau terdapat banyak sekali tipe-tipe data addressing. Namun yang bakal lebih dibahas pada praktikum ini, kita akan bahas mengenai yang register, kemudian yang immediate, direct, that's typo, direct dan register indirect. Nah, jadi bagaimana, apa sih maksudnya dari ini? Jadi tipe-tipe move ini dia menggunakan
alamat sumber dan tujuan yang penulisannya berbeda. Jika kita menggunakan move register atau data register, sintaksnya itu akan seperti ini, move ax, bx. Nah ini, jadi kita langsung menyebut registernya, kita mau ngirim ke register berapa, mau ke AX, atau contohnya lagi ada yang move AL, BL gitu, dia mau ngirim data dari BL ke AL, atau ada juga yang move AL tapi dia dapat perannya dari AH gitu, yang hide. Nah ini disebut dengan tipe data addressing yang register langsung. Kemudian ada juga yang immediate. Yang immediate itu seperti apa? Yang immediate itu kita langsung memasukkan data pada suatu register atau memori. Jadi contoh, kita ingin memasukkan data pada registernya itu nilai tertentu. Misalnya AL. Register AL ini ingin kita isi dengan, kan tadi kan kita udah tahu kalau dia itu 8 bit. 8 bit itu berarti dari antara 0 sampai FFH gitu ya. Hexadesimal. Nah, dia itu kita langsung isi aja. Kita mau masukin berapa data ke AL. Misalnya kita ingin masukin 1H, berarti langsung tulis saja 1 hexadesimal begini. Ini langsung dihapus. 1 hexadesimal. Oke, mungkin kita coba aja langsung ya. Di sini kita hapus dulu berarti. Misalnya kita ingin langsung yang indirect ya. Jadi contohnya itu kita ingin masukin data dari AX, data AX itu sebesar 0,1 hexa. Jika kita execute nanti, kita bisa langsung lihat nih. Di fungsi ini, kalau kita single step, nanti 0,1 hexa-nya itu langsung dapat 1 hexa di data register AX-nya. Tutup. Begitu. Karena AX itu bisa menampung sebanyak 16 bit, jadi dia hanya mengisi dari lower ke high. Misalnya contoh, kalau kita ingin mengisi besar 16 bit sekaligus, berarti 1, 2, 3, 4 H, seperti contohnya. Kita emulate, langsung kita run. Nah, nanti di AX dia langsung isi 1, 2, 3, 4 dengan binary yang kita mau tadi. Seperti itu. Itu yang disebut dengan in register yang immediate atau langsung dimasukkan datanya. Kemudian dari contoh tadi kita ada lagi, namanya itu adalah direct. Yang direct itu seperti apa? Yang direct itu dia langsung masukin ke alamat memori. Kalau tadi kan kita hanya menyebutkan kalau ini langsung registernya saja. Sementara untuk yang direct dia langsung menyebutkan memori mana sih yang ingin dituju oleh data yang mau dikirim gitu. Jadi di alamat tujuan ini dia langsung nulis nama memorinya. Sintaksnya itu di dalam kurung gede seperti ini, kurung sikut, langsung ditulis tuh memorinya berapa. Nah ini teman-teman bisa baca lebih lanjut lagi mengenai segmentasi memori yang ada pada microcontroller 8086 seperti itu. Misalnya di memori 1, 2, 3, 4 H ini saya ingin masukin 0A hexa gitu. Nanti kita tinggal masukin aja ini ke sini. Copy dulu. Saya hapus. Nah, di sini kalau kita contoh 34 H kurung masukin 0A langsung run. Nah, nanti dia tidak akan masuk ke register, tapi langsung masuk ke memori dari 1, 2, 3, 4H. Itu lihatnya di mana? Itu kita bisa lihat di memori. Nah, di sini nanti teman-teman bisa langsung search. Tadi datanya di 1, 2, 3, 4 ya. Nah, ini dia.
datanya kalau teman-teman bisa lihat di bagian memori 1234 hexa itu terdapat data yang kita mau tadi, yaitu 0A begitu. Dia langsung immediate ngirim ke memori itu. Kita nggak tahu ini nih sebenarnya memori apa, buat data apa harusnya dialokasikan seperti itu. Tapi yang terpenting jika kita ngirim masuk ke memori berarti dia tidak masuknya ke register atau tidak tampil di sini begitu. Nggak sesuai dengan register A, B, C atau D karena ini register-register ini memiliki alamatnya tersendiri. Nah, lanjut. Untuk yang terakhir, itu ada yang namanya tadi, setelah direct, kita mengenal yang register indirect. Register indirect ini maksudnya bagaimana? Jadi, kita mengirimkan datanya itu, tapi kita nggak tulis dia register, tapi kita nulis memorinya. Dia bisa dibuat dengan sintaks dalam kurung, register yang kita mau. Contohnya kita mau registernya BX gitu. Kalau kita buat register BX, nanti dikirim datanya, kita mau kirim contohnya FFH seperti ini. Oke, ini kalau saya copy, ini saya hapus. Nah, ini kemungkinan besar akan error. Kenapa error? Karena pada bahasa pemrograman assembly kita tidak bisa menulis langsung data jika tidak diawali dengan binary atau tidak dengan bit atau angka. Jadi tidak bisa, komputer tidak bisa membaca ini besarnya berapa. Jadi untuk bisa membacanya kita harus tulis dalam heksadesimal, depannya harus ada 0. Untuk alfabet berapapun, untuk A, B, C, D, E sampai dan F gitu. Jika huruf terakhirnya yang terakhir adalah huruf, kita harus pencet angka 0 di depannya. Dia baru tidak akan error lagi. Kalau di run, datanya tidak akan masuk ke BF, tapi dia akan masuk langsung ke register dari BX itu sendiri, berapa memorinya gitu. Oke, mungkin itu cukup untuk mengenai tentang move atau addressing datanya. Sekarang kita langsung masuk aja ke aritmatika. Jadi pada instruksi aritmatika, jika tadi kita sudah mengenal ada namanya instruksi move, di aritmatika itu ada banyak. Di aritmatika dia ada banyak fungsi, ada add, ada sub untuk pengurangan, penjumlahan, ada juga untuk perkalian, ada juga untuk pembagian. Tapi pada praktikum kali ini kita hanya membahas tentang add dan sub. Untuk selebihnya teman-teman bisa cari referensi tersendiri. Nah, sesuai dengan yang ada di modul, jadi fungsi add itu adalah fungsi penambahan. Fungsi penambahan bagaimana? Jadi jika di add itu kita punya sintaks tujuan, sumber. Jadi jika kita menggunakan fungsi add, dia itu akan menjumlahkan data yang ada di sumber ke data yang ada di tujuan, kemudian data itu akan diletakkan pada tujuan. Jadi sebagai contoh, misalnya di data sumber kita punya angka 5 desimal, sementara di pada tujuan kita punya angka 3 desimal seperti itu. Jika kita menggunakan program add, maka setelah hal ini terjadi, di tujuan itu akan menjadi sama dengan 5 desimal tambah 3 desimal, itu jadi sama dengan 8 desimal begitu. Itu untuk fungsi add. Sama halnya berlaku buat sub atau pengurangan. Jika kita pencet sub tujuan, alamat sumber seperti ini. Jika di tujuan misalnya kita punya 8, sementara di sumber kita punya 3, nanti hasil akhirnya itu tujuan sama dengan 8 dikurang 3 berarti 5 begitu. Tapi ini hanya analogi dalam pemrogramannya. Nanti kita juga akan mengenal ada namanya borrow and carry. Oke, kita mungkin langsung coba saja. Pada main program kita tulis menggunakan fungsi move yang immediate, kita langsung bisa masukkan datanya pada register yang kita mau.
Jadi contoh, saya ingin masukkan data pada AX, itu nilainya 1234 hexa. Sementara untuk temannya satu lagi, saya ingin masukkan data pada CX. Nilainya itu saya ingin 0A 12F gitu. Oke, dan setelah itu saya ingin menjumlahkan keduanya. AX, dan saya ingin letakkannya pada AX saja deh. AX, CX. Oke, jika kita menjalankan program ini, jika dilihat step per step, pertama kali dia akan langsung immediate nilai 1234 hexadesimal kepada register AX. Jadi kita langsung lihat di sini tampilan register AX langsung terisi dengan 12345 hexadesimal. Jika kita lanjut lagi, dia akan mengeksekusi program di bawahnya dan nilai di CX akan jadi A12F. Jika kita eksekusi lagi, maka terjadi penjumlahan yang mana diletakkan pada AX. Nilainya itu B365. Nanti teman-teman bisa koreksi tersendiri pada kalkulator hexadesimal begitu. Mungkin itu untuk yang AX dan DX. Mungkin teman-teman bertanya bagaimana jika terjadi overflow. Jadi jika dia mengalami overflow, kita bisa lihat dari flagnya. Jadi di emulator ini pada bagian bawah ini kita bisa lihat flag apa aja. Nah, teman-teman bisa baca lagi di modul 1 fungsi dari register flag ini apa aja, dari CF, CF, SF, OF, PF, AF, IF, dan DF begitu. Jika dia menunjukkan angka 1 itu artinya apa, dan jika dia menunjukkan angka 0 itu artinya apa begitu. Ini untuk eksekusi dari program yang ada. Oke, untuk yang terakhir yang sub kurang lebih sama yang untuk pengurangan. Sekarang kita masuk ke increment dan decrement. Kalau increment itu kurang lebih sama, yaitu penambahan 1. Jadi contoh di sini kita punya sintaks increment ya. Terus punya sintaks ICBL. Itu artinya kita ingin jika misalnya di atas ini kita tulis dulu move BL 01H. Nah, jika kita pertama mengkarakterisasi memasukkan angka 01 pada BL. Register BL bernilai 01H. Karena kita tulis increment, jadi dia itu akan terjadi BL yaitu BL ditambah 1. Sama aja dengan 0,1H ditambah dengan 1H atau 0,1H juga, itu sama dengan 0,2H begitu. Mari kita coba. Teman-teman bisa lihat dia akan masukkan ke BL 0,1 dan kalau kita increment dia menambah 0,2 hexa. Seperti itu. Oke, untuk yang decrement kurang lebih sama. Kalau decrement berarti dia dikurang. Kalau misalnya begini, berarti artinya BL sama dengan BL minus 1. Mana hasilnya itu sama dengan berarti 00H. Gitu. Kita coba aja. Single step. 0. Oke, mungkin itu untuk program kali ini. Yang terakhir itu mengenai seputaran aritmatika. Yang kita pelajarin itu ada addition dan decrement dan pengurangan subtraction. Lanjut ke yang terakhir itu mengenai instruksi logika. Jadi pada instruksi logika itu kita mengenal, kalau di dulu mungkin teman-teman udah mempelajari tentang XOR, OR, AND dan sebagainya itu. Nah, di sini kita juga akan menerapkan bit-bit tersebut.
Jadi jika teman-teman sudah membaca modul, mungkin teman-teman akan melihat ada fungsi namanya XOR dan ada fungsi namanya AND, OR, NOT dan sebagainya. Begitu. Di sini mungkin saya akan peragakan satu saja contoh mengenai fungsi dari XOR. Jadi di XOR sendiri itu dia fungsinya adalah XOR. Dari namanya sendiri kita sudah tahu kalau dia itu exclusive OR. Bagaimana sih cara sistem kerjanya? Jadi contoh, misalnya kita masukkan angka tertentu ya. Biar memudahkannya, di sini saya akan menulisnya dalam binary, enggak dalam hexa. Bisa contoh 1010H. Select B. Dan untuk yang satu lagi, ini terlalu panjang ya. Untuk yang 8 bit, jadi 00H spasi 1001B gitu. Sementara untuk yang satu lagi kita misalnya tulis di AL itu 0101 0,0110B gitu. Nah, terus yang ketiga baru kita jalankan fungsi XOR. XOR A, AL. Kira-kira hasilnya nanti dia itu akan mengeksekusi kedua program ini sesuai dengan urutan bitnya. Jadi contoh, kalau teman-teman udah mempelajarin di kelas, mungkin udah dibahas, XOR itu adalah gerbang logika yang hanya menghasilkan nilai 1 jika dari dua nilai input yang dimasukkan itu berbeda, sementara untuk nilai lainnya dianggap 0. Jadi contoh pada program di atas ini, teman-teman bisa lihat, kita mempunyai program data lab berjumlah 8 bit. Dari 8 bit ini, masing-masing urutan bitnya akan dibandingkan sama. Jadi yang untuk 2 pangkat 1 akan 2 pangkat 1 sampai 2 pangkat yang terakhir 2 pangkat MSB-nya akan dibandingkan sama MSB-nya juga. Nah, di sini jika teman-teman bisa lihat hasilnya nanti kurang lebih adalah kita coba hitung 1 di XOR-kan dengan 0, maka hasil akhirnya itu adalah 1. 0 dan untuk yang bit nih ke 7, 0 yang di sini. Ini saya tulis saja 8 7 6 4 3 2 1 urutan spasi ya. Nah, begini. Jadi di fungsi logika kita akan membandingkan antar bitnya. Jadi untuk yang bit 8 sama 0, 1 sama 0 ini di bit ke-8, dia dibandingkan XOR maka nilainya keluar akan 1. Kemudian yang ke-7 juga dibandingkan 0 dan 1 maka keluar 1. Yang ke-6 juga sama, 4 juga demikian, yang ke-3 juga, 2 juga, dan 1 juga begitu. Dari sini nanti kita bisa tahu kalau programnya itu akan menghasilkan nilai di AH sama dengan 111.111B atau dengan kata lain FFH begitu. Mungkin kita buktikan saja. Ini kita copy, pas dari sini. Kenapa ini pernah Oke, begitu. Kita bandingin yang ini. Pertama yang atas nilai di AH-nya itu A9. A9 itu kalau di binaryin bentuknya akan sama kayak gini, 10 10 10 01. Kemudian yang untuk yang low-nya 56 itu akan sama seperti ini, 01 01 0H 10. Nah, nanti kalau kita XOR-in keduanya, maka hasil akhirnya akan FF di bagian AH-nya. Jadi kurang lebih dia sama seperti
instruksi sebelumnya, di mana dia ini adalah alamat tujuan dan alamat sumber. Nanti dia akan mengeksorkan antara data yang ada di AH dan ada di AL, kemudian hasilnya akan dimasukkan datanya kepada register yang ada pada sumber, maksud saya tujuan, yaitu AH kalau pada program ini. Seperti teman-teman bisa lihat, hasil akhirnya di AH itu adalah FF, sesuai sama perhitungan yang kita lakukan tadi. Begitu. Baik, kurang lebih demikianlah mengenai modul 2. Untuk pembahasan lebih lanjut, teman-teman bisa review terkait modul 2. Untuk yang fungsi-fungsi lainnya, teman-teman juga bisa oprek secara mandiri atau eksplorasi secara eksplor sendiri terkait instruksi-instruksi yang ada pada modul 2 ini, yang akan membantu teman-teman nanti untuk menjawab soal pada TP, Borang maupun Tutam nantinya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua.